Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu kulhu. Kali ini adalah episode yang ke-11. Masih berkaitan dengan kalam yang ke-13 yang kita bahas dalam 2 pertemuan. Hari ini kita akan lebih mendalami kalam yang ke-13. Jadi kalam ke-13 ini lumayan panjang, kita potong menjadi beberapa penggal. Jadi yang kemarin yang sudah kita bahas adalah kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana bersinar hati seperti matahari, sementara suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi, bayangan jejak alam semesta masih muntabi'atun fi mir'atihi, masih melekat di cermin hatinya. Jadi suwarul akwani, bayangan peristiwa sehari-hari, ya, bayangan duniawi, bayangan masa lalu, karena apa yang kita alami itu berkaitan dengan masa lalu. Kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Ini dalam bentuk yang simulasi, sederhananya seperti ini. Bagaimana kita bisa khusyuk sholat kalau kemudian ada bayangan pikiran, misalnya lagi masak air, ya, atau naruh kunci, naruh HP di tempat yang tidak aman. Kita nanti sepanjang sholat itu ya kita akan terbayang-bayangi peristiwa itu, nggak tenang. Jadi kemarin saya ke masjid harus balik lagi karena HP-nya di tempat yang tidak aman. Ini karena teringat dari kalam dari Syekh Ibnu Athaillah yang ke-13 ini. Kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati bersinar seperti matahari dalam ibadah kepada Allah. Suwarul akwani, sementara bayang-bayang duniawi muntabi'atun fi mir'atihi, masih melekat di dalam hatinya. Nah, tadi contoh kecil berkaitan dengan sholat. Jadi sholat itu sebenarnya simulasi. Simulasi kita dalam kehidupan. Sholat itu sebenarnya kita itu mencas, kita menyetrum ulang, karena kehidupan di dunia ini ya apapun secara alamiah itu menuju kekacauan. Pikiran kita itu pun demikian menuju kekacauan. Ini ada hal yang menarik di sholat itu banyak disertai takbir. Kenapa? Ya secara psikologis itu ketika kita sholat Allahu Akbar, kita kembali fokus. Kita sholat
kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara alamiah itu kita akan gelambiar, makanya takbir lagi, kembali ke fokus lagi ke tujuan awal kita sholat, Allahu Akbar. Makanya banyak takbir. Ini secara psikologis seperti itu. Jadi itu alamiah ya, otak manusia itu nggak bisa fokus terus-menerus. Pasti akan cenderung gelambiar. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini kita udah bahas di pertemuan yang episode ke-10. Pada episode ke-11 ini kita masih kalam ke-13, karena ini juga kalam ke-13 ini. Tapi bagian selanjutnya seperti ini. Am kaifa yarhalu ilallahi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bi syahawatihi atau bagaimana seseorang berjalan menuju Allah sementara wa huwa muqabbalun bi syahawatihi, sementara dia masih terbelenggu dengan syahwatnya, dengan keinginannya. Ini saling menjelaskan dan sekaligus saling melengkapi. Am kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana bersinar hati seperti matahari sementara bayangan duniawi terutama di masa lalu muntabi'atun fi mir'atihi masih melekat di dalam cermin hatinya. Am kaifa yarhalu ilallahi, atau bagaimana seorang itu berjalan menuju Allah wa huwa muqabbalun bi syahawatihi, sementara dia terbelenggu dengan syahwatnya, dengan keinginannya, dengan keinginan berkaitan dengan harapan-harapan di masa depan. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, kita fokus di sini di kalam am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Ini saya kasih tanda, kita fokus di sini. Bagaimana am kaifa, atau bagaimana yarhalu ilallahi, melakukan rihlah yarhalu ilallahi sementara wa huwa muqabbalun bi syahawatihi, sementara seseorang itu, sementara dia ataupun siapapun itu terbelenggu dengan keinginannya. Bagaimana yarhalu ilallahi, ini ada 3 kata yang akan kita bahas. Yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Nah, ini ada 3 kata, yarhalu, muqabbalun, syahawatihi. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, apa yang dimaksud dengan yarhalu ilallah, berjalan menuju Allah? Mari kita cermati kata yarhalu, rihlah. Ini yang paling sering kita dengar berkaitan dengan rihlah ini di surat Al-Quraisy, surat ke-106. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wassoyif. Jadi disebutkan di situ li ilafi, li karena ilafi kebiasaan budaya, li ilafi Quraisyin karena budaya suku Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i wassoyif, kebiasaan mereka itu melakukan rihlah, ilafihim rihlatas syita'i wassoyif, jadi melakukan rihlah di asyita, syita itu berarti winter, musim dingin. Rihlatash sita'i wasoif. Wasoif. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash sita'i
washoif. Jadi karena kebiasaannya, jadi sudah seperti otomatis ya dalam budaya suku Quraisy itu melakukan perjalanan rihlah baik di musim dingin winter, washoif maupun musim panas. Ini kalimat pendek tapi menjelaskan panggung geografi ya, jadi sudut pandang geografis di mana Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi ini bangsa Arab di sini atau Mekah ya, kita di sini fokusnya di Makkah di sini. Ini adalah bangsa yang suka melakukan perjalanan. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wassoif. Jadi ketika musim dingin berarti yang sebelah utara, sebelah di sini, ini utara, berarti kan, yang di sebelah utara tuh mengalami cuaca yang lebih dingin ya. Maka bangsa Quraisy, yaitu salah satu suku bangsa di Mekah ini akan melakukan perjalanan ke selatan, ke Yaman. Jadi ketika musim dingin melakukan perjalanan ke selatan, ke Yaman. Asyita di sini. Ya, jadi di sini. Rikhlata syita iwasoif. Dan ketika musim panas, maka di sebelah utara ini lebih dingin, nggak terlalu panas. Maka di sini perjalanannya adalah ke Suriah, ke Sam, ke Mesopotamia. Ini yang kedua adalah di sini. Ini bangsa Quraisy itu melakukan setiap tahun selalu melakukan kebiasaan seperti itu. Jadi di bangsa yang subtropis itu mengalami musim yang lebih beragam. Beda dengan bangsa Indonesia di negara tropis di dekat Khatul Istiwa di tengah bola bumi itu cuacanya nggak ekstrim, hanya mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Itu pun nggak terlalu berbeda, sehingga orang sering bingung ini sekarang misalnya bulan ini musim panas atau musim dingin. Jadi antara musim dingin dan musim panas tidak terlalu berbeda. Dulu ada puisi yang sangat sederhana tapi sangat terkenal dari Sapardi Djoko Damono, hujan di bulan Juni, karena begitu langkanya hujan di bulan Juni. Ternyata di bulan Juni sekarang juga sudah, bulan Juni tahun kemarin itu sudah lumayan tidak begitu langka. Jadi di Indonesia itu musim tidak terlalu berbeda. Tapi di subtropis itu musim itu sangat mempengaruhi bagaimana orang hidup. Tentu cara hidup di musim winter, di musim asyita, di musim dingin berbeda dengan di musim panas. Termasuk ini yang dialami suku Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wassoif faliya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ini rihlah. Rihlah berarti ini perjalanan geografis. Minum kopi dulu. Jadi di sini rihlah itu suatu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, apa yang dimaksud dari kalam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bisyahawatihi, dan bagaimana seseorang itu melakukan rihlah perjalanan kepada Allah sementara dianya terbelenggu, terjerat oleh keinginannya, bisyahawatihi. Jadi syahwat itu keinginan. Rihlah menuju Allah itu sebenarnya
jalurnya bagaimana? Rihlah menuju Allah. Jadi kalau perjalanan tadi di suku Quraisy ya ini dari Mekah ke Yaman di musim dingin dan Mekah ke Syam di musim panas, itu perjalanan geografis di atas tanah. Atau perjalanan ketika nanti sebentar lagi musim mudik ya, mudik Lebaran, itu perjalanan di atas tanah atau paling nggak di kalau lewat udara berarti ya masih di atmosfer bumi. Itu rihlah lahiriah. Nah, apa yang dimaksud dengan yarhalu ilallah, berjalan menuju Allah? Itu lintasannya di mana? Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, kita akan coba meninjaunya dalam perspektif titik ba berkaitan dengan kalam dari Syekh Ibnu Athaillah tadi. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bisyahawatihi. Dan bagaimana seseorang melakukan perjalanan menuju Allah sementara masih terbelenggu oleh keinginannya. Jadi kita bisa lihat seperti ini dalam perspektif titik ba. Kita tahu yang bisa kita baca adalah tanda, yang bisa kita baca adalah ayat. Ayat itu ada 3. Sanurihim ayatina fil afaki. Di sini afak wa fi anfusihim. Dan sungguh akan kami bentangkan, perlihatkan, pertunjukkan, pertontonkan tanda-tanda kebesaran kami, ayatina fil afaki, di dalam afak, di dalam alam semesta, wa fi anfusihim, di dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga nyatalah bahwa Al-Qur'an ini adalah benar. Jadi di sini ada 3 simbol, sanurihim ayatina fil afaqi. Ini yang paling luar, saya kasih kode nomor 3. Afaqi wafu anfusihim, di dalam diri manusia. Simbol yang kedua, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Al-Quran saya kasih tanda, saya beri nomor 1. Ini perspektif titik batu ya akan selalu seperti ini terus. Nah di sini, ini titik batu di sini. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Mari dengan pola pikir ini, dengan paradigma titik ba ini, kita coba memahami kaifa yarhalu illallahi wa huwa muqabbalun bisyahawatihi. Bagaimana seseorang itu dapat melakukan perjalanan menuju Allah kalau dirinya masih terbelenggu, masih terjerat dengan keinginannya, dengan syahwatnya. Jadi perjalanan menuju Allah itu perjalanan yang terjadi di dalam kesadaran, di dalam diri kita sendiri. Jadi perjalanan semakin dalam ke diri kita sendiri. Kita bisa bayangkan berarti arahnya ke seperti ini. Ini yarhalu ilallah, jadi rihlah menuju Allah. Jadi rihlah menuju sampai kita pada Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Jadi walaupun seolah-olah bersama, misalkan sepasang suami istri itu melakukan perjalanan sholat, misalkan sholat berjamaah, itu tetap perjalanannya adalah perjalanan masing-masing, perjalanan dalam dirinya masing-masing. Takbirnya sama, Allahu Akbar, istri sebagai makmum, kemudian mengikuti gerakan imam, itu sholatnya sholat
berjamaah, jadi satu kesatuan sholat dalam satu waktu, satu tempat. Tapi rihlatu ilallah, perjalanan menuju Allahnya itu adalah berbeda-beda. Ada yang kemudian ketika sholat teringat kompor, atau ada yang ketika sholat teringat Facebook. Jadi perjalanan itu beda-beda karena di dalam hati seorang itu beda-beda. Jadi yang dimaksud yarhalu ilallah ini perjalanan kesadaran. Seseorang bisa berjalan bersama-sama, tetapi sebenarnya tetap melakukan perjalanan yang berbeda. Tapi penting sekali melakukan perjalanan itu tidak sendirian. Kalau perjalanan sendirian, yang paling susah itu adalah tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memotivasi, karena manusia itu semangatnya itu ya fluktuatif. Perjalanan sebaiknya tidak sendirian. Ada pepatah mengatakan kalau ingin perjalanan cepat, ya sendirian bagus. Cepat, lari, jadi nggak usah memikirkan orang lain, fokus saja lari. Itu kalau kita mau cepat. Tapi kalau kita mau perjalanan yang jauh, ya kita sebaiknya tidak sendirian. Jadi walaupun rihlah menuju Allah itu sendiri-sendiri, menghadap Allah itu sendiri-sendiri, ini sebaiknya itu bersama orang lain, ada yang ngingatin. Jadi itu naluri alamiah manusia seperti itu. Kalau ada orang lain akan cenderung lebih baik daripada dalam kondisi yang sendirian. Makanya kalau di dunia maya, kalau yang menggunakan nama anonim, namanya tidak ada nama, itu seperti lebih bebas ya. Dia tidak bertanggung jawab karena anonim. Merasa tidak diketahui siapapun, jadi lebih bebas, lebih leluasa melakukan apapun. Nah, seperti itu. Itu pentingnya kita punya teman ya ketika melakukan perjalanan, apalagi perjalanan yang panjang. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, itu yang dimaksud dengan rihlah kaifa yarhalu ilallah, bagaimana kamu melakukan perjalanan menuju Allah, wa huwa muqabbalun bi syahawatihi, sementara masih terbelenggu, terjerat, terjerumus dengan keinginan-keinginannya. Jadi ini perjalanan menuju diri kita sendiri. Ini menjadi susah kalau kita punya keinginan-keinginan. Jadi kita itu terlalu banyak harapan, itu yang menyebabkan kita itu menjadi terbelenggu. Harapan-harapan bagaimana yang nanti membelenggu, nanti kita akan bahas. Sahabat Iqbal, dimanapun Anda berada, ini kalau di Al-Quran ini ada kata yang mirip dengan ini ya, rihlah ini, tapi artinya beda. Ini sepintas ketika baca ini membingungkan. Ini di surat Yusuf. Wa qala li fityani hij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Ini ada kata-kata di sini. Ini kisah tentang Nabi Yusuf ya. Wa qala, dan Nabi Yusuf berkata, li fityanihi, kepada pelayannya, li fityani hij'alu bida'atihim, jadi masukkan barang-barang berharga di fi rihalihim, ke dalam rihalihim. Rihalihim ini jamak dari rohlun. Di sini beda artinya dengan rihlah di sini, walaupun huruf penyusunnya, 3 huruf penyusunnya itu sama. Rihalihim, rihalihim di kata tadi ij'alu bida'atahum fi rihalihim. Ini ketika saya membaca sekilas itu menerjemahkannya rihlah. Ini bukan ya, rihalihim ini, rihal ini adalah jamak dari rohlun yang artinya karung. Apa hubungannya dengan rihlah? Ya kalau dihubungkan ada ya, kalau perjalanan itu sebaiknya bahwa bekal itu benar-benar diperhitungkan. Kalau bekalnya
kurang, ya kita jadi bingung di jalan. Di jalan itu banyak ketidakterdugaan. Misalkan bekalnya kurang, nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya keder. Maka bekal itu harus secukupnya. Sementara itu kalau terlalu banyak, ya jadi beban saja. Menjadi beban, bingung nih dipikul terlalu banyak. Ya ini hubungan antara rohlun dengan rihlatun, antara karung dengan perjalanan. Ada yang menarik berkaitan dengan rihlah ini dan berkaitan dengan karung ini, perjalanan menuju bulan. Jadi kalau perjalanan menuju bulan ini misalkan oleh Apollo 11 ini, kalau perjalanan menuju bulan itu, ini bulan misalnya, ini bulan moon, the moon. Ini roket yang menuju bulan, melakukan perjalanan menuju bulan, ini terdiri dari beberapa bagian. Tiap bagiannya ini kemudian, ini ada isinya, ada bahan bakar. Bahan bakarnya itu berupa hidrogen cair. Jadi gas hidrogen cair ini kan gas H2, ini bergas. Ini kalau dibakar dengan oksigen, nah ini ketika masih ini dibakar dengan oksigen di sini menghasilkan air dan energi yang besar. Di reaksi pembakaran ini reaksi eksoterm. Nah, ini oh, berisi di sini ada hidrogen cair. Jadi reaksi ini terjadi di sini. Nah, dibakar kemudian mengeluarkan panas di sini dan ini akan mendorong. Nah, apa yang terjadi ketika kemudian ini habis? Ini ketika ini habis ini dibuang juga. Nah, ini akan dibuang, dilepaskan dan dilepaskan di sini. Ini ketika dilepaskan ini akan menambah daya dorong ke atas. Ini berdasarkan hukum 3 Newton aksi reaksi. Jadi ini dilepas. Selain kemudian ini kan masanya berkurang, beratnya berkurang, tapi ini juga kemudian menambah daya dorong. Jadi rohlunnya, karungnya yang berisi bahan bakar itu dilepas. Itu cara bagaimana supaya bisa melakukan perjalanan menuju bulan. Ini harus lepas dari tarikan gravitasi bumi. Jadi kalau ini buminya, ini ada bumi di sini, ini atmosfernya misalnya ya ini sebenarnya itu semacam seperti ada tali yang disebut tarikan gravitasi. Ini gravitasi. Perjalanan menuju bulan ini nggak mungkin kalau kemudian masih terbelenggu dengan gravitasi bumi. Jadi diperlukan kecepatan tertentu sekian kilometer per jam supaya bisa lepas dari tarikan gravitasi bumi. Seperti itu pula perjalanan menuju Allah. Kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bisyahawatihi. Bagaimana bisa sampai kepada Allah, perjalanan menuju Allah, kalau masih terbelenggu oleh keinginannya. Jadi keinginan itu, ya keinginan sekilas bisa membuat kita itu bergerak. Kalau kita misalkan ingin kopi, kita akan jadi bergerak menuju kompor. Kemudian menyalakan kompor. Nah, itu keinginan menyebabkan bergerak. Tapi kalau kemudian kita keinginan kopinya tidak disertai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kita semakin jauh dari Allah. Jadi ketika kita menikmati setiap sesapan, setiap seruputan kopi, kita malah lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yarhalu ilallahi wa muqabbalun bisyahawatihi. Bagaimana lakukan perjalanan menuju Allah kalau kemudian terbelenggu oleh syahwatnya. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas satu kata lagi di sini, yaitu mukabbalun. Mukabbalun ini
Kabala ini ada kaitannya dengan kabel ya. Jadi, kabel. Sin mukabbalun ini terbelenggu, kabala qabilu. Ya, di sini mukabbalun. Mukabbalun ini kabala, kabel. Ini contoh pengaruh bahasa Arab di dalam kosakata bahasa Inggris. Jadi asal katanya dari bahasa Arab kabel. Nah, ini seperti juga karat. Karat ukuran kemurnian emas, karat. Kalau emas yang murni itu 24 karat. Karena satu karat itu adalah 1/24. Ini berasal dari bahasa Arab. Kirot. Nah, ini pengaruh bahasa Arab di dalam bahasa Inggris ini betapa besar di Eropa berutang budi pada tradisi Islam, tradisi kebudayaan yang terutama dikemas dalam bahasa Arab. Banyak sekali kata-kata ilmiah yang menggunakan kata bahasa Arab. Kimia, alkimi, irot, kabel, aljabar, algoritma, zenit, zero, nol. Itu adalah bekas jejak dominasi peradaban Islam di atas peradaban Eropa. Cuma kemudian kita seringkali tidak menyadari itu. Ya, jadi ini penting ini diingatkan kepada generasi Muslim karena ada kecenderungan kita itu minder ya, minder dengan ajaran agama sendiri. Jadi dengan tadi mengingat oh ternyata ini orang Eropa saja tuh mencontek ya, mengadopsi istilah-istilah Arab, istilah yang terpenting apalagi yang di dunia di era digital ini yang paling penting kan kata istilah algoritma. Ini hal yang paling penting di dalam teknologi informasi kan. Algoritma, aljabar, zero sifrun. Nah, aljabar ini udah ada alnya udah jelas bahasa Arabnya. Dan di zero, nol. Itu dari sifrun, kosong. Ini pengaruh dari tradisi Arab. Ini penting sekali diingatkan ya di sini ya. Jadi kita di sini berkaitan dengan tadi kabel. Kabel itu belenggu. Jadi kabel itu sebenarnya ya itu kalau di bahasa Arab asalnya belenggu. Kalau kita tahu ya kabel itu sekarang kan apa itu kabel? Bedanya dengan kawat apa? Kalau kalau kabel ini kawat yang ada pembungkusnya, ada insulatornya, ada solasinya ya supaya ketika dipegang tidak nyetrum, tidak berbahaya. Jadi di sini kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun. Mereka terkabel, terkabel terbelenggu bisyahawatihi, terbelenggu oleh keinginannya. Jadi keinginan ini yang kemudian membelenggu. Jadi hati-hati kita dengan keinginan. Jadi keinginan itu menyebabkan kita tuh jadi salah arah. Jadi yang misalkan kita di sini kita harus menuju Allah, ini yang diridhoi Allah itu sebelah kanan, tapi kemudian kita punya keinginan yang lain. Bisyahawatihi, kita punya keinginan yang lain. Ini yang menyebabkan kita semakin menjauh. Bukan yang kita kemudian perjalanannya semakin dekat menuju Allah, tapi kita justru menjauh. Dan caranya bagaimana? Ya caranya ini, syahwat ini, keinginan ini, yang harus ditundukkan. Ini harus dikalahkan. Ini jangan sampai kita ikuti. Jadi Al-Quran itu kata syahwat muncul 3 kali. Nanti kita akan jelaskan. Dan ini yang 2 dari 3 itu berkaitan dengan mengikuti syahwat, mengikuti keinginan. Jadi yang menyebabkan kita itu hidupnya susah, resah di dunia dan akhirat itu karena terbelenggu keinginan. Kalau kita meninjaunya berkaitan dengan pergerakan menuju Allah, jadi syahwat ini keinginan. Karena syahwat ini menarik ke arah yang berlawanan.
Jadi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi yang namanya syahwat nafsu ini harus diarahkan supaya sebagai sarana menuju Allah. Jadi bukan masalah baik dan buruk. Jadi ini adalah potensi sebenarnya. Ya kayak pisau, pisau bisa berbaik atau buruk. Kayak juga internet. Internet bisa sangat bermanfaat, bisa juga bisa sangat merusak. Yang jelas ini melipat gandakan kekuatan. Entah kekuatan menjadi buruk atau baik, itu adalah fungsi dari internet, fungsi dari pisau, termasuk di sini adalah fungsi dari syahwat. Ini yang perlu dipahami, jadi bukan masalah baik atau buruk, syahwat ini adalah potensi yang sangat besar. Kalau kita bayangkan ini syahwat itu adalah energi nuklir ini bisa diarahkan untuk menghancurkan satu kota, misalkan di Nagasaki, Hiroshima dalam hitungan detik. Bisa juga nuklir dengan besar yang sama itu bisa menyalakan satu kota selama 1 tahun. Kota besar selama 1 tahun. Itu potensi yang sangat besar. Nuklir. Nah, di sini juga potensi yang sangat besar adalah yang disebut sebagai syahwat. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, sekarang kita akan tinjau kosakata yaitu syahwat itu sendiri. Mari kita ulangi lagi. Kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Dan bagaimana kamu melakukan perjalanan menuju Allah sementara kamu itu terbelenggu, terkabel, terjerat kabel ya, oleh syahwatnya, syahwat kamu. Kalau di sini pakai katanya huwa, pakai orang ketiga. Wa huwa muqabbalun bi syahawati. Sementara dia itu terkabel, terjerat kabel, terbelenggu dengan syahwatnya. Apa itu syahwat? Nah, kita bisa lihat di surat 13 ayat 4. Ini surat yang sangat luar biasa ya, kalau kita bisa nanti kita akan pahami isinya. Zuyina dibuat indah. Zuyina linnasi hubus syahawati. Jadi hubus syahawati. Zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i. Nah, ini urutannya pertama adalah syahwati minan nisa'i an-nisa, perempuan, wal banina, keturunan, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati. Al qanatiril muqantarati. Minadz zahabi wal fiddati. Kemudian wal khailil musawwamati. Al khail musawwamati. Kemudian dua yang terakhir adalah al-an'am wal an'ami wal hars. Nah, ini ada berapa kita lihat di sini. Satu an-nisa, yang kedua adalah al-banin, yang ketiga al-qanatir, yang keempat adalah al-khailul musawwamah,
yang kelima al-an'am, yang keenam adalah al-harz. Suyina innasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati. Lalu yang keempat wal khailil musawwamati. Yang keenam, kelima wal an'ami wal hars. Dijadikan indah, dijadikan menarik, dijadikan terpikat setiap manusia, seluruh manusia, hubus syahawati, kecintaan pada keinginan, keinginan pada syahwat pada wanita, pada anak keturunan, pada emas, perak, logam mulia, pada kendaraan yang keren, wal an'am pada ternak, wal hars pada ladang, pada tanah. Ini yang sangat menarik ini kalau kita kemudian meninjaunya dengan sudut pandang ilmu modern, dalam hal ini misalkan akuntansi di sini. Jadi kita lihat di sini, kita bisa bandingkan di sini nih. Dari sini di nomor 3 sampai nomor 6 ini adalah aset yang tampak, tangible asset. Jadi bisa diraba, bisa diindra. Ini tangible asset, harta yang bisa dilihat. Al-qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Emas dan perak bisa diukur berapa gram, berapa kilo. Wal khailil musawwamati, kendaraan bisa dipegang, bahkan bisa dikendarai, bisa di tuk-tuk. Wal an'ami, binatang ternak, itu juga bisa kita lihat, bisa dihitung, bisa diukur. Wal hars, ladang bisa diukur. Jadi ini semuanya adalah tangible asset, harta yang kasat mata, harta yang terindra. Tapi yang terpenting di sini itu bukan nomor 3, 4, 5, 6 ini, bukan al-qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati, bukan al-khailil musawwamati, bukan wal an'ami, binatang ternak, bukan wal hars, bukan ladang juga bukan. Tapi yang paling penting di sini ini adalah dua yang teratas di sini, yaitu adalah an-nisa'i minan nisa'i, perempuan atau istri, dan anak. Jadi harta yang paling berharga adalah keluarga, seperti itu. Ini sesuai dengan Al-Qur'an surat 13 ayat 14 ini ya. Surat 4 ayat 13 ya. Surat 13 ayat 4. Surat 3 ayat 14, sorry. Surat Ali Imran ayat 14. Di harta yang paling berharga adalah keluarga. Aset yang paling berharga, intangible asetnya yang tidak terlihat tapi yang justru ini yang paling berharga adalah istri dan anak. Ini istri dan anak ini wujudnya sama-sama manusia, tapi sebenarnya dia tuh yang disebut istri dan disebut anak itu sesuatu yang abstrak, ya. Sesuatu yang intangible. Jadi kalau lihat anak, yang membedakan satu anak dan orang lain itu apa? Ini sebenarnya perasaan orang bisa kemudian disebut anak ini di sini terutama adalah hubungan antara seorang batini, hubungan batinnya. Ya, di sini kalau kemudian kita menempatkan istri, anak sebagai aset yang terlihat, ini bukan itu. Tapi di sini kita menganggap ini aset yang paling penting, dan di situ intangible asset. Jadi keluarga kita, nama baik kita bisa menggerakkan aset-aset yang lain, ini tergantung dua intangible asset ini. Ya kalau kita berarti ini kita sebut aset
Ini intangible, tapi jelas-jelas aset terpenting ya kalau mungkin yang tidak sepakat itulah. Tapi aset yang 3, 4, 5, 6 ini tidak akan berguna kalau kita tidak bisa memberdayakan dua aset ini. Ini aset yang penting, makanya disebut secara khusus di surat At-Tahrim, surat ke-66 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw waqutuhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun hiladun sidatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ini yang disebut, ini yang paling penting itu adalah keluarga di sini. Ahlikum, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi walaupun surga nerakanya sendiri-sendiri, tapi ya sangat indah dan sangat menentukan kalau kemudian bersama-sama dengan keluarga. Ahlikum, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, ku anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu. Ini bahasan ini sangat menarik, ini nanti berkaitan dengan urutan ini kenapa seperti itu. Jadi di sini aset yang kedua ini yang menentukan kita bisa memberdayakan aset ini apa tidak. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, kita nanti akan perinci lebih dalam tentang 6 aset ini, tapi yang perlu dipikirkan sejak awal ini adalah ini asetnya tujuannya mau kemana. Maka disebutkan di Al-Quran, Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi demikianlah di sini adalah perhiasan kehidupan di dunia, dan pada Allah memiliki pembalasan yang lebih baik. Jadi aset ini seharusnya jangan sampai kemudian malah membuat kita terlena. Bukan kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya, tapi kemudian kita malah bukan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan kepada Allah menuju kehidupan yang lebih panjang, dunia akhirat, tapi kemudian kita malah terbelenggu pada kehidupan yang pendek. Jadi ini adalah aset. Aset ini yang berupa emas, perak, atau di sini currency ya, uang, yang berupa kendaraan, yang berupa hewan ternak, yang berupa kemudian ladang, ini bisa kemudian membuat kita semakin bermanfaat dan semakin bermanfaat kepada sesama dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga malah bisa membuat kita itu terbelenggu. Mukabbalun kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati bersinar seperti matahari jika jejak duniawi masa lalu masih menguasai, masih berbekas di cerminnya. Am kaifa yarhalu ilallahi, dan bagaimana seseorang itu rihlah melakukan perjalanan menuju Allah, wa huwa muqabbalun, sementara dirinya masih terkabel, terbelenggu bisyahawatihi, oleh syahwatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.